Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 605 Tuan Putri. Thomas Kin masih menelepon Slikahe dan mengetahui bahwa itu adalah kekuatan yang digunakan oleh keluarga klise di negara X. Thomas Kin sedikit tercengang, klise. Negara X. Kemudian, tatapan Thomas Kin pun tertuju pada Sasa. Sasa pernah memperkenalkan dirinya sebelumnya. Dia adalah anggota keluarga klise di negara X, dan nama lengkapnya adalah klise Sasa. Mungkinkah itu keluarganya? Klise adalah anak yang cerdik. Dia selalu mendengarkan dengan headphone terjemahan, dan berkata dengan polos. Sepertinya memang keluargaku. Kakak, aku akan menelepon untuk membantumu. Sasa telah menjadi orang yang sangat kaya sejak dia masih kecil, jadi dia tentu memiliki beberapa pemahaman tentang hal-hal komersial itu. Meskipun usianya masih kecil, tetapi dia adalah anak yang cerdik. Jika tidak, bagaimana dia bisa menerbangkan jet pribadi dan terjun payung? Thomas Kin meminjamkan ponselnya ke Sasa, dan melihatnya menelepon sebuah nomor asing. Setelah beberapa saat, nomornya pun terhubung. Sasa mengucapkan beberapa kata. Isi keseluruhan dari percakapannya adalah melaporkan lokasinya dan meminta seseorang datang menjemputnya. Thomas Kin dan yang lainnya mencari sebuah restoran untuk menunggu sambil makan. Setelah sekitar 1 jam, sebuah helikopter terbang di langit. Thomas Kin tercengang. Keluarga klise benar-benar memiliki kemampuan, bahkan helikopter pun bisa dikemudikan ke kota. Beberapa orang keluar dari restoran dan melihat helikopter itu melayang di langit, lalu sebuah tangga jatuh, dan seorang pria parubaya pun turun. Pria itu memakai setelan jas yang rapi dengan rambut yang disisir rapi, dan dia terlihat penuh dengan tenaga. Ketika pria parubaya itu turun dan melihat Sasa, wajahnya langsung penuh dengan kejutan. Dia berjalan maju dengan satu tangan di dadanya dan berlutut dengan lutut kirinya. Yang mulia Tuan Putri, akhirnya saya menemukan Anda. Semua orang pun terkejut, Tuan Putri. Gadis kecil ini seorang putri. Sasa mengatakan beberapa kata dan menunjuk Thomas Kin, kemudian dia memelototi pria itu dan berdiri di sampingnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pria parubaya itu menghampiri Thomas Kin dengan senyum di wajahnya dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Tuan Kin, terima kasih telah menyelamatkan Tuan Putri Sasa kami. Aku adalah Perdana Menteri Negara X, kamu bisa memanggilku Buma. Thomas Kin berjabat tangan dengannya. Meskipun negara X bukan negara besar, tetapi ekonominya memimpin di seluruh dunia. Karena merupakan negara minyak besar dan volume minyaknya sangat berlimpah, negara X memiliki posisi dan pengaruh internasional yang tinggi dan besar. Tidak disangka gadis kecil itu ternyata memiliki identitas yang begitu istimewa, Tuan Putri Negara X. Bahkan Perdana Menteri Negara X pun memperlakukannya dengan begitu hormat, itu tampaknya benar-benar sangat luar biasa. Buma sangat pandai berbahasa Mandarin. Dia mahir dalam banyak bahasa dan merupakan diplomat yang sangat hebat. Tuan Kin, berkat kamu, Tuan Putri kecil kami baik-baik saja. Kata Tuan Putri Sasa, apakah kalian mengalami masalah? Thomas Kin mengangguk dan berkata, karena keluarga klise dari negara X memanipulasi pasar saham, beberapa perusahaan kami pun bangkrut. Buma tercengang sesaat, ada hal seperti itu. Tuan Kin tidak tahu bahwa klise adalah keluarga yang sangat besar di negara X, sama seperti marga Wang di China. Meskipun marganya sama, tetapi bukan satu keluarga. Hanya keluarga Sasa yang merupakan keluarga kerajaan negara X. Jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Setelah melakukan beberapa panggilan telepon, Buma pun mengikuti Thomas Kin pergi ke real estate keluarga He. Saat ini, markas utama real estate keluarga He telah dikelilingi oleh banyak orang. Banyak investor yang secara spontan mengelilinginya dengan memegang spanduk besar putih di tangan mereka yang bertuliskan, kembalikan uang hasil jerih payahku, dengan tulisan berwarna merah. Dan tempat itu agak tidak terkendali lagi. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 606 krisis.
Real estate keluarga He selalu menjadi yang terdepan, dan harga sahamnya pun terus meningkat. Banyak investor yang mengandalkan itu untuk meraup keuntungan. Namun hanya dalam beberapa hari saja, harga saham real estate keluarga He langsung turun hingga mencapai batasnya. Keadaan itu membuat mereka tidak bisa menerimanya, dan bahkan terancam untuk bunuh diri. Real estate keluarga He juga mengalami tekanan yang besar. Para karyawan harus datang lebih awal untuk bekerja. Mereka harus diam-diam masuk dari bawah tanah, dan mereka bahkan tidak berani membuka pintu utama di luar. Jika tidak tahu apa yang akan terjadi jika para investor itu menerobos masuk. Thomas Keane juga melewati orang-orang itu dan memasuki real estate keluarga He dari bawah tanah. Saat ini, semua manajer tingkat tinggi real estate keluarga He berkumpul di ruang konferensi. Di dalamnya ada Selika He dengan wajah yang suram, dan yang duduk di depannya adalah beberapa orang negara X. Tuan Mayor, bukankah kalian keterlaluan? Kami tidak punya dendam apapun dengan negaramu, mengapa kamu menyerang kami seperti ini? Tuan Mayor itu adalah pengurus keluarga klise. Untuk menghadapi real estate keluarga He, mereka telah menghabiskan puluhan miliar untuk bersaing. Belum lagi terganggunya perdagangan ekspor secara langsung, bahkan persaingan perdagangan dalam negeri juga sudah mulai ganas. Di seluruh negeri, selama itu proyek real estate keluarga He yang sedang dibangun, mereka pasti akan campur tangan. Cara campur tangan mereka juga sangat sederhana. Aku hanya perlu memotong sumber materialnya saja. Contohnya, ketika real estate keluarga He sedang membangun rumah tinggal, Mayor akan mengirim orang untuk memonopoli semua besi beton di daerah setempat serta kota dan provinsi lainnya. Tanpa besi beton, kamu tidak dapat melakukan konstruksi dan proyek hanya bisa terbengkalai. Meskipun Mayor tidak dapat memonopoli semua besi beton, tetapi selama dia memonopoli daerah sekitarnya, real estate keluarga He akan menghentikan pekerjaannya. Perlu waktu untuk pengiriman dari tempat lain. Untuk proyek sebesar itu, akan menelan biaya puluhan juta hingga miliar kerugian untuk keterlambatan setiap harinya. Itu hanya untuk satu tempat saja. Real estate keluarga He memiliki banyak proyek di berbagai daerah di negara ini. Masing-masing proyek telah terbengkalai dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Mayor telah menghabiskan banyak uang untuk menekan perekonomian real estate keluarga He. Perilaku seperti itu biasanya merugikan orang lain tanpa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Mereka memonopoli material yang sama sekali tidak berguna untuk mereka, dan pada akhirnya mereka akan kehilangan uang. Selika He benar-benar tidak dapat memahami mengapa keluarga klise begitu tidak rasional dan mengapa pengusaha itu melakukan sesuatu seperti itu. Tentu saja, kerja sama antara Mayor, keluarga Su dan keluarga Hua tidak bisa diberitahukan pada Selika He. Tujuan mereka sebenarnya adalah menempati seluruh pasar Handong. Sebuah provinsi Handong pasti merupakan kue yang super besar. Tuan Mayor tersenyum dengan tipis dan mendorong kembali kontrak itu. CEO He, sebaiknya kamu memikirkannya dengan baik. Apa kamu tidak melihat betapa semangatnya investor di luar? Kami juga bukan ingin membeli semua saham kalian. Kami hanya ingin semua proyek perusahaanmu di Provinsi Handong. Wajah Selika He menunjukkan ketidaksenangannya. Sekelompok orang asing ini benar-benar dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka benar-benar mengancamnya. Tuan Mayor, aku rasa kita harus berdiskusi dengan baik. Kami tidak akan pernah setuju dengan syaratmu. Mayor mendengus dengan sinis dan berkata, setuju atau tidaknya bukan kalian yang membuat keputusan. CEO He, jika kalian tidak menyerah pada proyek di Provinsi Handong, maka yang akan kalian hadapi adalah pemberhentian secara nasional. Apa kamu percaya? Ekspresi Selika He sedikit tidak enak dipandang. Jika orang lain yang mengatakan itu, dia tentu tidak percaya. Bagaimana mungkin perusahaan besar seperti real estate keluarga He bisa diberhentikan secara nasional? Tetapi keluarga klise negara X itu sepertinya bisa melakukannya. Selama mereka tidak pelit mengeluarkan uang, mereka pasti bisa menghancurkan real estate keluarga He. Bersambung. Titik.